Pernah nggak sih kamu lihat sebuah dinding dan langsung kepikiran, wow, ini bukan sekedar dinding. Nah, hari ini kita bakal bedah rahasianya. Kita akan ubah total cara pandang kamu soal dinding batu alam. Dari yang tadinya cuma pembatas ruangan, jadi sebuah kanvas seni yang hidup dan punya karakter kuat. Oke, coba deh lihat gambar ini. Rasain dulu suasananya, perpaduan antara batu alam yang kokoh, suara air, sama ijonya tanaman. Ini yang mengubah ruang biasa jadi luar biasa. Ini bukan lagi dinding, tapi sebuah statement. Inilah kekuatan desain yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dan ini yang paling fundamental, soal tekstur. Kita akan fokus gimana caranya tekstur kasar dari batu bisa menciptakan efek yang begitu masif, tapi di saat yang sama juga terasa sangat alami. Salah satu jenis batu yang sering banget dipakai untuk ini tuh batu kali bulat. Coba bayangin, ya, batu-batu gede ini nggak ditumpuk biasa, tapi disusun rapat secara vertikal. Hasilnya, keren banget. Dindingnya jadi kelihatan seolah-olah tumbuh alami dari tanah, bukan kayak sengaja dibuat manusia. Nah, ini dia nih trik desain yang pinter banget. Di satu sisi kita punya tekstur batu yang super kasar dan organik. Terus di sisi lain ada pilar beton yang halus dan kaku. Justru saat dua elemen yang kontras ini digabungin, keajaibannya muncul. Kealamian batunya jadi makin nonjol, sementara sentuhan industrial dari beton bikin semuanya terasa modern dan kekinian. Tentu aja, batu nggak bisa kerja sendirian. Elemen kunci kedua adalah kehidupan itu sendiri, yaitu tanaman. Sekarang kita bakal lihat gimana caranya mengubah dinding batu yang tadinya diam aja jadi sebuah taman vertikal yang dinamis dan seolah-olah bisa bernapas. Sebenarnya, ada dua metode utama buat nyatuin batu sama tanaman. Yang pertama, kita bisa bikin dinding lumut buat dapetin kesan tua dan alami. Yang kedua, kita bisa pakai struktur bangunan sebagai media rambat buat tanaman yang ukurannya lebih besar. Yuk, kita lihat satu persatu. Yang ini namanya moss wall atau dinding lumut. Kuncinya simpel, biarin aja lumut dan tanaman rambat kecil tumbuh di sela-sela batu. Efeknya, dindingnya jadi kelihatan kayak punya cerita sendiri. Kelihatan tua dengan cara yang elegan, rimbun, dan pastinya super alami. Nah, kalau metode kedua ini, kita manfaatin elemen struktural yang udah ada. Pilar-pilar beton yang kaku tadi sekarang punya fungsi ganda. Selain jadi pilar, dia juga jadi tangga buat tanaman berdaun lebar kayak monstera ini merambat ke atas. Hasilnya, sebuah dinding hijau yang megah dan terstruktur. Oke, kita udah tahu kenapa desain ini bisa kelihatan keren banget. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara bikinnya? Nah, ini ada beberapa tips praktis ala profesional biar pemasangannya benar dan awet. Ada 3 langkah yang krusial banget. Pertama, siapin dinding dasarnya. Pastikan permukaannya kasar biar adukan semennya nempel dengan kuat. Kedua, jangan pelit-pelit, pakai adukan semen yang kualitasnya bagus biar bisa nopang batu yang berat. Dan yang ketiga, ini paling penting, selalu pasang batu dari bawah ke atas. Kenapa? Biar barisan yang bawah bisa jadi tumpuan yang kokoh buat barisan di atasnya. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Desain yang hebat itu nggak berhenti setelah batunya terpasang. Ada satu elemen terakhir yang bisa mengubah segalanya, terutama pas malam hari. Yep, sentuhan akhir itu adalah cahaya. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya kita bikin dinding batu ini tetap hidup di malam hari? Kan sayang banget kalau keindahan alaminya malah hilang ditelan kegelapan. Jawabannya ada di sini. Cukup dengan pakai lampu sorot atau spotlight, bisa dari atas atau dari bawah. Pencahayaan yang strategis kayak gini bakal menonjolkan setiap tekstur kasarnya, setiap celahnya, dan menciptakan bayangan dramatis yang bikin dinding ini terasa benar-benar hidup. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini, inilah formula ajaibnya. Batu untuk tekstur, tanaman untuk kehidupan, dan cahaya untuk drama. Waktu 3 elemen ini bersatu, yang tercipta bukan lagi sekedar dinding, tapi sebuah karya seni yang hidup dan bernafas di dalam ruang kamu. Sebagai penutup, saya mau kasih kamu satu pertanyaan. Setelah lihat semua ini, coba deh lihat sekeliling kamu. Dinding mana nih di rumah atau di ruangan kamu yang udah siap buat di makeover jadi sekeren ini?